Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman kecamatan Kecamatan Matraman ya. Di sini akan ketemu dengan ibu-ibu ya dari berbagai RW ya di kecamatan ini untuk sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, seperti apa acaranya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Camat mungkin nanti kesini bersama-sama kita. Ini ada Bu Nia dari Kasipem Hutan Kayu Utara mewakili Pak PLT ya. Seperti itu, terima kasih Bu Nia. Mungkin nanti juga bisa menyampaikan dinamika tentang PPA. Dan yang saya hormati ini ada Bu Retno Lis, beliau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2017 sampai tahun 2022. Beliau ini mantan kepala sekolah di SMA 6 dan SMA 3 Setiabudi, yang mungkin selama ini kita nontonnya di TV. Nah, sekarang kita bisa nonton langsung sambil ngemil. Yang saya hormati Ibu, ini pada para narasumber ya, ada Ibu Retno Ustiarti dari KPAI, Ibu Fatmawati dari PPAPP, juga ini Lurah Hutan Kayu Utara atau yang mewakili, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan oleh Mas Rio selaku anggota Dewan. Ini juga kegiatan resmi, kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, ini jangan-jangan kegiatan kampanye nih menjelang 2024. Enggak, ini bukan kampanye, ini sosialisasi perda. Dan ini adalah perangkat dari anggota DPRD. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga, ada reses, ada sekarang sosialisasi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Rio, kemudian dari narasumber pada acara sosialisasi ini, kehadiran ibu-ibu juga akan menambah silaturahim kita, membawa kemanfaatan bagi diri kita, kemudian keluarga, dan tentunya buat masyarakat di Kecamatan Matraman. Hadir memang yang diundang hari ini adalah ketua-ketua PKK RW se-Kecamatan Matraman. Terima kasih. Hari ini sebenarnya saya patut berbangga ya. Ada sebagian laki-laki banyak hari ini datang. Iya, biasanya kalau sosialisasi terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang hadir ibu-ibu melulu. Hari ini alhamdulillah ada bapak-bapaknya ya. Meskipun statusnya saat ini adalah pedamsol, saat ini PJLP, tapi di rumah adalah seorang pemimpin, di rumah adalah seorang suami, di rumah seorang ayah yang mempunyai keluarga. Ya baik Bapak Ibu, mungkin saya nggak bisa beri, saya duduk izin ya. Di tasnya sudah ada bahan paparan kan ya, bisa dibuka ya. Saya mungkin nggak terlalu berat ngasih tahu materinya supaya masuk, karena hari ini temanya kita ngerumpi di mall ya, ngerumpi di belakang gor, dalam rangka ya kita ngerumpi, tapi ngerumpinya dalam hal positif untuk menimba ilmu tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti yang bapak-bapak pasti akan tanya, laki-lakinya kemana ya? Tuh, nah laki-lakinya tetap dilindungi, tetapi
Untuk tupoksi dinas PPAPP memang hanya perempuan dan anak, karena perempuan dan anak adalah orang yang sangat rentan dibandingkan laki-laki. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Pemda DKI Jakarta dalam rangka perlindungan perempuan dan anak sebenarnya sudah sangat berkomitmen sejak tahun 2011. Buktinya ada perda yang dalam hal ini izin Pak Rio juga ikut menyusun, ya, ikut menelorkan Perda nomor 8 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak. Dan sampai hari ini ada beberapa turunannya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu program, melakukan suatu kebijakan dalam suatu pemerintahan daerah untuk melindungi masyarakatnya tuh harus ada payung hukumnya supaya kita salah. Ya, salah satunya adalah perda. Kalau Bapak-bapak Ibu lihat di paparan itu sudah ada pergubnya, sudah ada keputusan gubernurnya sampai instruksi gubernurnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana implementasinya sampai hari ini. Ya, bagaimana penata laksanaan dari perda tersebut sampai hari ini. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa di hari Minggu dalam situasi seperti ini, tapi ibu-ibu tetap semangat. Yang terhormat Pak Rio, Pak Camat, Ibu Nia ya, dan sahabat saya ini Ibu Fatma. Baik Ibu, karena sudah dikupas tuntas banyak oleh Ibu Fatma, saya nggak mungkin ngulang ya. Jadi pertama saya menyatakan bahwa ada perda ya yang sangat luar biasa bernama Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta. Nah, di situ diatur ya bagaimana cara memberdayakan perempuan tapi juga melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak. Lalu di situ namanya perda pasti ada siapa melakukan apa. Nah, salah satu adalah tadi yang disebutkan oleh Ibu Fatma sebagai Sudin PPAPP tadi, ternyata begitu banyak ya. DKI ini kita bersyukur banget ya jadi warga DKI, banyak betul gratisnya. Saya itu waktu jadi komisioner KPAI sebenarnya saya sudah tidak komisioner per 4 Januari 2023. Cuma saya memahami lah, seringkali masih melekat. Jadi saya suka kalau dikenalin sebagai KPAI ya saya diam aja gitu ya. Tapi memang di kami tidak ada istilah mantan. Jadi kami per periode hitungannya tetap sebagai komisioner hanya pada periode itu. Jadi saya periodenya disebutkan Pak Rio tadi 2017-2022. Saya harus nyebutin, nanti jangan-jangan saya dikira ngaku-ngaku gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini agar menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah tadi kembali ke DKI ya. Untuk DKI bayangkan kita tuh punya untuk pendidikan aja luar biasa anggarannya. BOP kita besar sekali. Itu sungguh luar biasa deh. Jadi dulu saya pernah jadi kepala sekolah di SMA 3. Kan satu anak itu BOP-nya gede banget ya, 480 ditambah dana BOS. Jadi saya mengelola satu sekolah tuh hampir 7 miliar. Sementara waktu saya di KPAI, Pak, anggaran KPAI itu se-Indonesia 15 miliar, Pak. Padahal saya satu sekolah tuh hampir 7 waktu itu ngelola di SMA 3. Saya hanya ingin Bapak Ibu membandingkan betapa luar biasanya DKI. Jadi harus bersyukur betul. Nah, ditambah perda-perda itu kan yang buat DPR. Nah, berarti kalau DPR buat itu bentuk apa? Kepedulian pada perempuan dan anak. Lalu kita juga tadi bagaimana Ibu Fatma menjelaskan apa saja yang Bapak Ibu bisa dapatkan, mulai dari kalau ada kasus penanganannya kayak apa sampai detil sampai selesai. Ada paralegalnya, ada pengacaranya, juga ada rumah aman tadi yang disebutkan. Itu nggak semua daerah bisa loh. Saya pernah menangani kasus untuk menuju pemulihan psikologi, seorang anak tuh harus naik kendaraan 7 jam. Tidak ada psikolog yang mau ke kampung-kampung kan. Jadi bayangkan betapa bahagianya kita di setiap kecamatan tuh ada psikolog klinis yang bisa diakses gratis. Pokoknya Bapak Ibu punya BPJS, bereslah semua gitu. Jadi tuh betul-betul DKI ini luar biasa. Selain di tempatnya Ibu Fatma, psikolog klinis tuh ada di semua kecamatan, puskesmas kecamatan. Nah, lalu hal-hal lain yang dimiliki oleh DKI adalah visum. Tidak semua daerah loh Bu di Indonesia itu, bahkan sangat sedikit daerah di Indonesia
yang menggratiskan visum bagi mereka korban kekerasan untuk anak dan perempuan. Kalau DKI begitu lapor polisi langsung rumah sakitnya dituju ada, semuanya karpet merah, nggak ada ngantri. Terus kalau memang harus dirawat maka akan diberikan, kalau sekarang mungkin tidak ada kelas-kelas, tapi dulu tuh pokoknya yang dia nyaman sebagai korban. Jadi kelas 1 dia akan sendirian tuh di tempat itu karena kepentingan adalah keamanan dan lain-lain. Jadi bagaimana DKI ini luar biasa dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak. Nah, saya kemudian karena saya pernah menjadi komisioner 5,5 tahun dan keliling Indonesia, jadi saya paham betul bahwa DKI itu saya semakin tahun semakin kerja waktu itu saya makin mensyukuri jadi penduduk DKI Jakarta. Ya kayaknya kalau pindah dari DKI itu rasanya rugi banget gitu, karena semuanya ada di sini dan negara betul-betul hadir. Saya mau mencontohkan ya, misalnya Ibu untuk beberapa kasus, untuk yang tadi Ibu Fatma ceritakan, kalau kita menjadi korban, anak kita menjadi korban atau ibu menjadi korban, maka butuh pemulihan psikologi. Pemilihan psikologinya itu panjang, apalagi kalau kekerasan seksual. Anak ibu aja ngelihat ibu sama suami bertengkar, berteriak, saling memaki, itu sudah terpengaruh secara psikologi, apalagi memukul. Jadi ini adalah hal yang kalau di DKI berarti dengan adanya perda ini, yaitu ikut mendukung undang-undang KDRT tentunya ya, kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian undang-undang perlindungan anak yang sebelumnya juga sudah ada sebelum perda ini lahir. Nah, Ibu kalau kita ngelihat misalnya beberapa kasus ya, umpamanya kalau kasus yang terbaru lah ya, tadi Pak Rio sempat cerita gitu berbisik, kasus Pati mungkin itu adalah yang baru. Bagaimana seorang istri, ini istri siri ya, makanya kalau jadi perempuan jangan pernah mau dinikahi siri. Istri siri yang sebenarnya tidak direstui oleh ayahnya, dan ayahnya ini, ayah si ibu ya korban ini, itu sempat 3 hari sebelum kematian itu sebenarnya datang kasih uang jajan si anak cucu-cucunya. Jadi cucunya tuh umurnya 1 bulan, 2 tahun, 4 tahun. Lalu dia hari itu mengalami kekerasan dengan pukulan kepala, karena hasil visum menunjukkan seluruh lebam berada pada kepala. Ternyata pembuluh darahnya itu pecah ketika terjadi pukulan bertubi-tubi. Dan selama dipukul, ibu ini sama sekali tidak melawan, itu kondisinya di atas tempat tidur, dan tetap melindungi anaknya yang masih 1 bulan. Jadi sampai dia meninggal dalam kondisi memeluk si bayi. Sementara anak yang umur 2 dan 4 tahun, bisa bayangkan betapa ketakutannya malam itu pasti ya. Kemudian dia memeluk ibunya yang tubuhnya sudah dingin, tentu karena sudah jadi mayat 2 hari. Anak itu tuh ditemukan warga dalam kondisi memeluk ibunya, kedua-duanya. Tidak makan, tidak minum sampai yang bayi. Sehingga ketika dievakuasi, semuanya dalam keadaan lemas, bahkan si bayi mengalami dehidrasi. Nah itu jadi bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, tadi Ibu Fatma bilang pelakunya adalah keluarga kita sendiri. Iya banyak ya, walaupun itu anak kita yang nggak boleh dipukulin gitu ya. Kemudian kalau tadi tetangga, Bu, ini udah ada undang-undang KDRT, artinya kekerasan dalam rumah tangga itu pidana. Kalau Bapak Ibu melihat, ya harus melapor minimal ke RT ya Pak Camat ya. RT nanti RW kan bisa koordinasi dengan kelurahan dan polsek. Kemudian kasus yang mungkin anak-anak kita jadi korban cyber nih ya, paling banyak kan sekarang medsos ya. Ibu-ibu juga ya, bangun tidur mungkin dicari HP ya. Oke. Dan HP itu ketika dicari gitu ya nggak ada, atau pergi HP ketinggalan, itu lebih galau dibanding dompet yang ketinggalan. Karena uang kita bisa ada di dalam handphone juga kan. Nah tapi kalau ketinggalannya HP itu rasanya dunia berhenti begitu ya. Nah jadi anak-anak kita, nah apalagi bapak-bapak yang selingkuh ya Bu, itu sudah kekerasan loh bapak-bapak ya. Satu aja susah kok ya,
Alhamdulillah ya. Itu udah kekerasan loh, setidaknya kekerasan psikis loh Pak pada istrinya. Siapa sih yang nggak sakit di dua ini Bu ya? Oke. Nah, kasus akibat kenalan di medsos misalnya dialami, jangankan oleh anak-anak desa, itu banyak sekali. Anak PJ Gubernur Papua aja kena, usia 16 tahun, dikasih miras yang sebelumnya sudah dicampur dengan obat perangsang. Anaknya kecil, si perempuan ini, laki-lakinya gede banget, dan dia itu tidak cuma dibunuh, tapi dari hasil visum diperkosa. Nah, jadi ketemu baru pertama langsung dicekoki miras dan diperkosa lalu meninggal. Meninggal tuh karena ada campuran miras itu dengan bahan kimia lain, ya. Nah, kemudian selain itu ya kasus-kasus lain, misalnya anak-anak yang tadi Ibu Fatma bilang, kalau udah parah banget tuh depresinya, jangankan seorang anak, seorang wanita dewasa, ibu-ibu aja banyak yang bunuh diri, ya kan Bu? Dia bunuh diri karena dia putus asa. Orang nggak mungkin lah bunuh diri kalau masih ada jalan lain. Ini karena ketidakpedulian lingkungan juga, ketidakpedulian keluarga. Dia mikir kalau gue aja yang mati, anak gue siapa yang ngurus? Maka banyak yang bunuh anaknya dulu, baru dia bunuh diri. Coba bayangkan sampai seperti itu. Itu berarti orang-orang kalau udah sampai tahap itu tentu bukan orang yang bahagia kan? Karena orang yang bahagia tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak baik. Orang yang bahagia itu pasti memperlakukan orang lain dengan baik. Ibu baru coba lihat di medsos pagi ini, ditangkap oleh polisi akhirnya. 3 orang dewasa, videonya viral. Dia memegang anjing yang masih hidup, lalu dilempar ke buaya. Buayanya memakan dan mereka tampak tertawa-tawa. Itu ya, memperlakukan hewan dengan itu. Awalnya orang depresi, stres dan berdepresi, dia kadang-kadang menyakiti hewan dulu. Jadi kalau anak kita yang sayangnya minta ampun sama kucing, memperlakukan baik, itu artinya anak kita bahagia. Tapi kalau anak kita menyakiti hewan yang dia sebelumnya sayangi, berarti anak kita menunjukkan tanda-tanda punya masalah secara psikologi. Orang punya masalah psikologi itu nggak harus orang sakit jiwa ya Bu, maksudnya nggak orang gila, bukan gitu ya. Atau misalnya Ibu dengar nggak anak-anak yang membunuh seorang dengan ODGJ, dibunuh dengan cara dibakar kepalanya, lantaran orang yang sakit jiwa ini sering ngelempar batu sama anak-anak ini. Lalu mereka merencanakan pembunuhan 4 anak, semuanya anak di bawah umur, ya, membunuh dengan cara pertama itu dilempar batu, dia pingsan, lalu kan ini rambutnya orang gila kan gondrong, nggak kan itu, ya gimbal, betul Bapak Camat. Lalu itu disiram dengan pertalite Pak dan dibakar. Kak, bayangkan, coba anak-anak yang melakukan itu, kira-kira anak itu bahagia nggak sih? Ya pasti nggak bahagia. Dan kemungkinan besar anak-anak pelaku begitu adalah anak-anak yang juga korban kekerasan. Dan kekerasan yang paling banyak dilakukan kalau data di rumah, pelakunya adalah orang tua, kakek, nenek, aman, bibi, atau siapapun yang tugasnya ngelindungin anak-anak tapi menjadi pelaku. Makanya undang-undang perlindungan anak itu memberi ancaman tambahan atau pemberatan pada pelaku yang dianggap keluarga terdekat korban. Jadi pengasuh, supir, ya, ayah, ibu dan lain-lain, termasuk guru, ya, maka dia akan diperberat sepertiga hukuman. Jadi kalau maksimal 5-15 tahun, kalau pelakunya adalah orang terdekat korban, misalnya tuntutan yang terbesar 15 tahun, ditambahkan sepertiga. Jadi 5 tahun kan dari 15 kan? Jadi tuntutannya bisa 20 tahun. Itu untuk memastikan anak-anak terlindungi oleh orang-orang yang terdekat dari dia gitu. Nah, kemudian misalnya kita berbicara di sekolah. Jadi Bapak Ibu baik di sekolah maupun di rumah harusnya pengasuhannya positif. Pengasuhan positif adalah pengasuhan yang tanpa kekerasan. Lalu kita bilang, kalau enggak dikeras mah anak-anak kita lembek, cengeng. Nah, salah Bu, hasil riset seluruh dunia menunjukkan anak-anak yang dibesarkan tanpa kekerasan memiliki tumbuh kembang yang baik. Dan itu adalah hasil riset panjang. Jadi anak itu dilihat mulai dia kelas
satu SMA, jadi di high school, tapi dilihat riwayat sebelumnya, ada pertanyaan terkait itu, lalu sampai dia lulus kuliah, sampai dia bekerja, ternyata anak-anak yang dalam pengasuhan positif penuh kehangatan, kasih sayang, pelukan. Coba siapa yang ibu dan bapak di sini yang udah lama nggak meluk anaknya? Peluk, karena pelukan itu akan mampu, pelukan, belayan itu akan memberikan hormon yang disebut hormon bahagia. Namanya hormon dopamin. Jadi jangan salah peluk. Yang dipeluk harus keluarga ya. Nah, ya jangan main peluk-peluk. Jangan anak orang dan jangan istri orang gitu. Dan suami orang tentunya ya Pak. Jadi tetap yang dipeluk, coba rajin-rajin memeluk. Ternyata Bapak Ibu pasti kenal dong sama, ya Allah, rupanya angin ya. Kasih Ibu ditiban ini aja. Jadi anaknya Pak siapa itu pembawa acara Kick Andy, Andino ya, itu dia punya anak yang kebetulan anak kedua itu, jadi anak pertama fotonya tingginya 1 meter, sering banget difoto gitulah, dulu ada album kan, jadi dicetak. Begitu anak kedua tingginya cuma 20 cm, udah bosen ngomong tuh Pak. Anak ketiga karena kembar, padahal laki-laki semua, itu kayak dapat mainan kan, tingginya melampaui 1 meter. Anak kedua ini juga ngerasa dia tuh dapat lungsuran. Lungsuran itu apa ya? Semua bekas kakaknya. Ternyata itu berpengaruh sekali pada tumbuh kembang si anak. Satu hari dia menceritakan, kenapa untuk yang anak Bu, kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus. Usianya sekarang sudah usia 26 tahun. Oh, 26. Di RW 2 Pak ya, di tempat saya ini anak berkebutuhan khusus itu ada total 11 orang, termasuk anak saya. Tapi alhamdulillah memang anak saya aja yang sekolahnya di umum dan sampai tingkat SLTA. Dan saya tanya di setiap RT, kenapa anaknya tidak disekolahkan? Padahal kan saya, contoh anak saya karena bisa baca tulis Bu ya, alhamdulillah. Karena sekolah sampai di tempat tinggi, karena mereka bilang di tempat terapi atau kami punya perkumpulan anak-anak ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, itu rata-rata karena mereka takut dibully Bu di sekolahan. Padahal pemerintah kan punya yang namanya program inklusi ya Bu. Tapi memang itu kejadian saya rasakan sendiri di anak saya pribadi, bahwa di SMP maupun di SMA itu terjadi memang pembulian seperti itu Bu. Dan itu sangat saya rasakan sekali sampai saya sempat ikut bersidang lah dengan orang tua murid, dan akhirnya pun kami yang sebagai kaum minoritas, karena di sekolah itu kan hanya minimal satu kelas itu 2 orang. Kebetulan di sekolah anak saya itu menerima 8 orang anak berkebutuhan khusus. Di setiap kelas diselipkan 2 orang di inklusi. Dan sekali lagi kami sebagai kaum minoritas yang dipersalahkan oleh wali murid yang lain. Katanya kenapa anak ibu disekolahkan di sini? Seperti itu. Yang mau saya usulkan atau tanyakan ini, bahwa adakah bentuk kepedulian di pemerintah yang pertama untuk hukum kepada kekerasan psikis bagi kaum wanita, karena tidak adanya bukti nyata, yang memang yang ada bukti aja seringkali mental ya Bu, apalagi yang tidak ada bukti. Dan lagi di tempat pendidikan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, memang ada jalan keluarnya dari guru BK ataupun guru-guru yang lain, tapi itu seringkali terulang. Jadi bisakah ada sosialisasi yang matang untuk di setiap sekolah untuk anak-anak berkepenangan, untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar tidak dibully di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sekolah inklusi tadi ya. Sebenarnya sih anak dibully karena dia ABK. Ini sebenarnya memang hal yang harus sudah menjadi catatan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya harus ada penyiapan ketika pemerintah menerapkan sekolah inklusi. Ini kan Kemendikbud sebenarnya yang punya kebijakan, kemudian seluruh pemerintah daerah ikut. Jadi kalau dari 36 anak ada 2 anak. Nah, 34 anak ini ya kemudian yang melakukan, ya istilahnya dari sebagian anak ini yang kemudian melakukan pembulian, kan begitu. Nah, sebenarnya yang namanya lembaga pendidikan ya harusnya memang membangun empati, simpati pada mereka yang nggak beruntung.
yang mengalami tadi ya, siapa sih yang mau lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus? Kan nggak ada. Lalu ketika dia seperti itu kan harusnya kita sebagai manusia ngedidik anak kita, tuh kamu bersyukur, beruntung. Nah tapi harus bangun kepedulian, bukan berarti juga harus ngasihani, enggak, tapi bagaimana kita membantu yang berkebutuhan khusus ini untuk dia bisa mampu bangkit dengan kemandirian. Nah itu yang seharusnya emang dibangun di sekolah. Tapi banyak juga kok guru-guru yang ngeluhin, ini ada di sini, udah tahu dia tunagrahita, kemudian dia juga tadi ya slow learners ya, ada karena IQ-nya memang di bawah rata-rata. Nah tapi si guru tetap ini gimana orang nggak masuk KKM? Mestinya untuk anak-anak seperti ini ya dia berbeda targetnya gitu. Jadi anak-anak seperti ini, makanya sekarang Kemendikbud akhirnya menetapkan KKM itu ketuntasan, kriteria ketuntasan minimum. Dulu tuh hanya dengan 1 angka, misalnya gini, SMK, ini SMK 14 ya Pak? Berapa tadi? 40. Misalnya SMK Negeri 40 untuk mata pelajaran ini gitu ya, minimal harus dapat KKM 80, ada yang 70 gitu. Nah dulu tuh dengan 1 angka, sekarang enggak. Kemendikbud tuh bikin interval, jadi 61 hingga itu masuk kategori. Jadi ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, dia juga nggak mungkin sih kurang di semua tempat. Mungkin dia punya jago di bahasa gitu, tapi mungkin dia nggak jago di matematik. Maka interval ini membantu. Jadi ketika anak ini udah setengah mati pun nilai tertingginya 61, ya lolos gitu. Jadi agar semua itu bisa naik kelas dengan kondisi tertentu tadi. Nah ini baru dilakukan dalam kurikulum Merdeka. Itu juga sebagai upaya membantu tadi ya, guru-guru juga ketika ada anak yang tidak mencapai itu. Yang kedua, kita dulu berpikir 13 mata pelajaran atau 11 mata pelajaran, pokok semua harus KKM, semua harus 80. Ya susah, karena tidak semua anak kita punya kecerdasan akademik. Dan ketika dia punya kemampuan akademik, tidak semua mata pelajaran. Jadi kita aja nggak bisa segalanya kok waktu sekolah, kok nuntut anak-anak kita bisa segalanya gitu. Jadi itu mengakibatkan tadi ya, kita menyeragamkan. Padahal anak-anak ini kalau dia nggak bisa matematika, tapi ternyata dia jago nyanyi, suaranya bagus sekali, ya dia memang dikaruniai Tuhan kecerdasan nyanyi, verbal, tapi dia tidak bisa matematika misalnya lemah di situ, ya nggak apa-apa, nggak kiamat gitu. Nah lalu makanya kurikulum Merdeka sekarang ini, keunggulan sekolah tidak ditentukan oleh akademik, tapi ditentukan oleh kemampuan sekolah menggali potensi, bakat, minat dari anak-anak ini, kemampuan anak ini. Oke ya, demikian pertemuan ini, sosialisasi peraturan daerah ini yang tentang perlindungan perempuan dan anak ya. Cukup seru karena banyak betul pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ya semoga bermanfaat nih ya, karena DPRD udah bikin perda, semoga bermanfaat dan betul-betul dipahami. Oke, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.